Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim anittaqwa usikum anittaqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Hadirin wal hadirat majlis sirah, majlisnya pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta kita sampai kepada Nabi SAW sehingga kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Amin. Alhamdulillah sore ini sering hujan dan alhamdulillah Allah masih berikan kita istiqamah untuk mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah pertemuan berlalu sudah kami ceritakan tentang perang Badar dan telah selesai perang Badar serta tawanan-tawanan perang Badar dan apa hikmah di balik perang Badar. Secara harta Rasul dapat nggak dari Abu Sufyan? Nggak dapat. Tetapi hikmah besarnya adalah banyak yang masuk Islam. Dan hikmahnya lagi adalah banyak tokoh-tokoh kaum musyrikin yang meninggal pada perang Badar. Dan diantaranya Abu Jahal, Abu Bakhtari, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemarin telah kita sampaikan juga tatkala Nabi sampai di kota Madinah, berita meninggalnya siapa? Ruqayyah. Kemudian setelah itu kami sampaikan kemarin setelah perang Badar, karena Ali bin Abi Thalib mendapatkan ghanimah. Dapat apa? Harta rampasan perang. Kita pernah dengar dulu sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah, Ali bin Abi Thalib sudah menikah dengan Fatimah. Tapi Ali bin Abi nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Tatkala setelah perang Badar, Ali punya harta. Ali saat itu usia 24 tahun atau 25 tahun. Fatimah 18 tahun. Maka Ali meminta kepada Rasulullah untuk Fatimah tinggal serumah sendiri. Jadi ada yang mengatakan, dan ini pendapat paling kuat yang ini. Jadi Ali menikah sebelum kota Madinah. Ada yang mengatakan Ali menikah setelah perang Badar. Tapi benar Ali menikah itu sebelum perang Badar di kota Mekah. Namun diminta untuk serumah tatkala sudah di kota Madinah. Ali sudah punya. Dan saat menikah Ali belum mengadakan walimah. Hanya menikah. Fatimah radhiyallahu anha binti Rasulullah SAW, anaknya Rasul. Kira-kira apa? Namanya anak Rasulullah. Fatimah ini yang juga paling mirip dengan Rasulullah. Rasulullah ganteng, berarti Fatimah cantik luar biasa. Banyak nggak yang melamar Fatimah? Banyak. Abu Bakar pernah melamar. Umar bin Khattab pernah melamar. Jawabannya Rasulullah apa? Janganlah, masih kecil. Kata Rasulullah. Menolak dengan lembut, masih kecil. Tatkala Ali bin Abi Thalib yang melamar, apa kata Rasulullah? Marhaban wa ahlan. Bahasa kita apa ya? Welcome gitu. Marhaban itu selamat, sugeng rawuh gitu. Selamat datang, welcome gitu. Tambah ahlan, marhaban. Marhaban itu membuka hati dengan lapang dada. Ahlan, silakan. Sudah dibuka, dipersilakan marhaban wa ahlan. Gitu tok jawaban Rasulullah. Ali bingung. Ulah, iki lama guys, ketar-ketir jawabannya enggak ada gitu kan. Ternyata kalau Ali, para sahabat juga menunggu, gimana? Maka Rasul tidak menjawab, hanya mengatakan marhaban wa Loh, itu artinya iya. Artinya akhirnya menikahlah. Dan kita ceritakan kemarin, Ali mengumpulkan hartanya setelah ghanimah itu sampai 170 gram emas.
Jadi mahar sebagian buat apa? Minyak wangi, sebagian buat perabotan dan sebagainya. Oke, cerita Ali dah menikah. Akhirnya Ali punya anak. Anaknya pertama Hasan, kedua Husain, ketiga Muhassin, keempat yang dinikahi sama Ummu Kulthum. Empat, tiga laki-laki, satu perempuan. Yang perlu saya garis bawahi di sini. Di sini diceritakan panjang lebar tentang Hasan. Hasan dan Ali bukan saudara kembar. Hasan Husain bukan saudara kembar. Hasan itu lebih tua, Husain adiknya. Sebagian orang mengira Hasan Husain itu kembar. Enggak. Namanya kayak Hasan Husain itu, Hasan. Tapi Bapak-Bapak, yang perlu kita tahu juga, ternyata Ali, orang Arab dulu, kalau ngasih nama orang, sukanya yang keren. Asad. Gitu kan? Singa. Harb. Jago perang. Bin Harb. Nah, tatkala Hasan, Ali punya anak pertama kali, yaitu Hasan, maka kemudian kata Nabi, dipanggil sama Nabi, tunjukkan. Siapa kau kasih nama Ali? Kata Ali, namanya Harb. Apa Harb? Wah, karena Ali ini juga pemberani, Pak. Ali ini juga pemberani. Namanya Harb, jago perang. Kata Nabi SAW, ganti namanya Hasan. Tatkala punya anak namanya Husain, pun juga begitu. Dinamakan Harb lagi. Harb itu harbun, perang. Jago perang. Kemudian dibawa ke Nabi, kata Nabi, namanya Husain. Dan Nabi yang mengakikahi. Hasan satu kambing, Husain satu kambing. Dari sini akikah itu yang utama satu kambing. Mau dua lebih utama. Mau tiga, jagoan. Mau empat, bisa buat banyak orang. Tapi intinya, ya, namanya Harb. Tatkala punya anak ketiga namanya juga begitu. Namanya Harb. Sampai ketiga kali ya, Ali pengen. Tapi namanya sama mbahnya ya. Dan mbahnya ini punya andil, itu Rasulullah. Sama Rasul ganti apa? Muhassin. Terakhir cewek Ummu Kulthum. Banyak sekali. Yang utama dalam kisah ini, Hasan lebih utama dibandingkan Husain. Hasan itu lebih utama. Tetapi kalau orang-orang Syiah, tahu GCAG yang di Iran, dia lebih menyukai Husain. Ayo, kenapa? Husain paling dipuju. Ya Husain, ya Husain. Ya Hasan jarang. Padahal yang paling utama adalah Hasan. Kata Nabi SAW, dia akan menjadi sayyid, dia akan menjadi tuan, dia akan menjadi penengah di antara kelompok besar kaum muslimin. Tatkala apa? Tatkala zamannya Hasan jadi khalifah. Ada di Irak Muawiyah bin Abi Sufyan, anak Abu Sufyan juga punya pasukan besar. Tatkala pasukannya Hasan besar bertemu dengan pasukannya Muawiyah, sudah bertemu mau jadi peperangan. Hasan bin Ali bin Abi Rasulillah, ya, bin Abi Talib, Hasan binti Fatimah binti Rasulullah SAW mengasihkan khalifah itu kepada Muawiyah. Inilah luar biasa lapang dadanya Hasan, akhlak mulianya dibandingkan pertempuran, dibandingkan pertemuan darah. Sehingga para ulama mengatakan pada tahunnya jamaah, salatul jamaah, tahunnya bersatunya umat Hasan. Sehingga ya bapak-bapak dan ibu-ibu, Hasan ini karena apa? Juga ganteng sekali. Hasan ganteng sekali. Bahkan Hasan ini dikatakan mirip dengan Rasulullah. Sampai para sahabat mengatakan, wahai Ali, dia nggak mirip sama kamu, dia mirip sama Rasulullah. Hasan itu. Nah, kenapa Hasan itu tidak disukai oleh Syiah? Bukan tidak disukai, suka, tapi yang paling disukai Husain. Karena banyak sekali problem Hasan. Menurutnya orang Syiah. Misalnya, tulisannya belalang kupu-kupu.
Nggak tahu kenapa ini. Nah, kata Rasulullah SAW, Inna ibni hada sayyid. Ini anakku ini nanti, pucuku ini menjadi tuan, tokoh ya. Wala'allallah ayyusliha. Dia akan memperbaiki baina fi'atin azimatin. Akan memperbaiki dua kelompok besar. Minal muslimin. Yaitu tatkala perang antara Hasan, kubunya Hasan dan Mu'awiyah. Hasan ini cucunya Rasulullah, Pak. Pengikutnya lebih banyak. Dari kota Madinah. Mu'awiyah di Irak. Dengan cuma-cuma, ya udahlah. Udah ketemu antara dua tokoh mau perang. Nggak jadi dah. Ini Mu'awiyah bawa Amin Khalifah ini. Kita tahu, padahal Mu'awiyah bukan sahabat yang, ya banyak sahabat juga yang di sana, masih banyak sahabat yang ahli Badr, masih sahabat juga yang masih banyak keutamaan. Bahkan kalau seandainya Mu'awiyah dan Hasan, mana paling mulia? Hasan. Tapi kan subhanallah, Mu'awiyah dengan cuma-cuma. Nah, menurutnya orang Syiah ini problem. Syiah itu mencintai Ahlul Bait, mengatakan Muslim, yang bukan Ahlul Bait, sahabat dianggap kafir. Muawiyah dianggap kafir. Hasan, kalau logika kita, Hasan itu kan dikatakan, jadi gini, orang-orang Syiah itu punya 12 imam, Isna Asyar imaman, 12 imam. Yang pertama Ali. Cirinya biasanya kalau mereka mengatakan Ali karramallahu wajhah, ini dari Syiah. Kalau kita Ali radhiyallahu anhu, karramallah itu semoga Allah muliakan wajahnya Ali. Itu biasanya orang Syiah begitu. Kalau kita Ali radhiyallahu anhu, kalau orang Syiah karramallahu wajhah. Dia punya penyebutan khusus. Nah, Hasan berarti juga termasuk yang kedua, imam yang kedua. Hasan itu imam kedua. Semua 12 imam menurutnya Syiah itu semuanya maksum. Oh, maksum apa? Tidak punya dosa. Dosanya diampuni. Problem enggak? Tatkala Hasan yang dikatakan maksum mengasihkan kepemimpinan kepada Muawiyah yang dianggap orang Syiah itu kafir. Masalah enggak, Pak? Kalau memang Muawiyah itu kafir, loh kenapa Hasan memberikan kepemimpinan dengan cuma-cuma kepada Muawiyah, anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan yang di perang Badar. Kan jadi, apakah karena ini yang benar karena Muawiyahnya benar kafir tak? Enggak kan? Nah itu jadi problem. Mereka nggak suka sama Hasan. Yang suka disebut-sebut Husain. Kedua, ya, di antara lagi yang Masya Allah dari Hasan ini, apa kata Nabi untuk Hasan? Allahumma inni uhibbuhu fa uhibbahu wa ahibba man yuhibbuhu. Nabi 3 kali mengatakan, Allahumma inni uhibbu, ya Allah, aku sangat mencintai ini cucuku namanya Hasan ini. Terus kata Rasulullah, fa uhibbahu, ya, wa uhibba man yuhibbahu. Maka cintai ya Allah Hasan ini, ya Allah. Cucuku Hasan cintai ya Allah. Dan cintai orang yang mencintai Hasan. Nabi mengatakan 3 kali, ya Allah aku cinta sama cucuku ini, ya Allah. Cintai, maka cintailah ya Allah. Dan cintailah orang-orang yang mencintai Hasan. Nabi sebutkan 3 kali. Saking Hasan itu luar biasa. Sampai pernah Nabi itu khutbah, Pak. Ini bukan lagi imam. Kalau imam sering, Pak. Imam, kemudian Hasan naik di sininya kan, pundaknya kan, sampai para sahabat sujudnya kok lama. Ternyata ditengok, oh, Hasan Husain lagi di pundaknya Rasulullah. Lagi sholat itu. Kalau kita, ya Allah, kayak anak sopo ini. Makanya di pondok ini, kayaknya doa ini, masjid ini insya Allah menjadi ramah untuk anak-anak. Tapi kita ajari, kita kondisikan insya Allah. Bahkan ada dalam pikiran saya kalau sudah terbentuk, ada nanti edukasi dalam kelas itu, edukasi bagaimana jika dalam masjid. Nanti ada materinya untuk anak-anak. Banyak sekarang video. Perlu kita sampaikan. Bahkan tatkala khutbah, Nabi khutbah ini. Khutbah, Pak. Kalau saya khutbah di Mustaqim,
Misalnya atau di alam di mana, anak saya ikutan maju, terus mic-nya saya stop, saya ambil anak saya gendong. Mungkin ada yang nggak suka. Anak ayo. Hasan Hussein, tatkala Rasulullah khutbah, dia mau ikut naik di mimbarnya. Mimbar Rasulullah di jalan apa ini? Pengen naik, jatuh, aku tidak bisa naik. Sama Rasulullah turun, digendong Hasan Hussein sambil khutbah. Justru itu keindahan akhlaknya Rasulullah. Kalau kita, karena kita itu kadang-kadang nggak suka, terusik, nggak suka dengan anak kecil mungkin. Justru kita malah merasa risih. Ini yang butuh dirubah dalam pikiran kita. Kemudian di antara lagi, Hasan ini saking cintainya, makanya Hasan itu mirip banget dengan Rasulullah. Sehingga Bapak Ibu, banyak sini riwayatnya ya. Disebutkan di sini Hasan itu menikah 70 kali, Pak. Saya ulangi, Hasan menikah 70 kali. Hanya pandai ibu-ibu. Pol kayak. Tapi selalu 4. Selalu 4. Tujuh kali. Sampai orang mengatakan, orang Kufah itu, jangan sekali-sekali kau nikahkan anak kalian dengan Hasan. Sekalian dia suka menceraikan. Tapi dia jauh sama orang lain yang membela Hasan. Kami justru akan menikahkan anak kami dengan Hasan. Kenapa, Pak? Hasan itu gantengnya kayak Rasulullah. Dia keturunan Rasulullah asli. Dia memiliki keutamaan. Selama 70 kali nikah itu diceraikan, mereka lagi diceraikan, Hasan tidak pernah menggolimi. Gak cocok, ya udah cerai. Dikasih nafkah, tidak pernah menggolimi. Dan kata para ulama, dan ini bukan tercela. Hasan tujuannya ingin memperbanyak ahlul bait. Tapi ini kalau dengerin yang ngaku-ngaku sebagai ahlul bait, masalah nih. Ini masalah kalau ini cerita Hasan loh saya. Karena Hasan ahlul bait. Nah kalau jenengan ahlul qaryah. Ahlul qaryah penduduk desa ya. Nah, kita mau dengar ahlul apa kita? Ahlul kita juga bukan. Ahlul qaryah kita ini. Jadi Hasan itu gitu. Adapun Husain ya. Juga Al-Hasan dan Husain syababi ahli jannah, tokoh pemuda di surga. Kata Nabi SAW. Oke. Kemudian ada lagi nama anaknya Zainab. Oh, mohon maaf, ada dua. Ummu Kulsum dan Zainab. Ada namanya Zainab. Yang ingin saya ceritakan adalah Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu nanti menikah sama siapa? Umar bin Khattab. Cucunya Rasulullah ini menikah sama siapa? Umar bin Khattab. Tatkala Umar bin Khattab menjadi khalifah. Kebayang banget Ali bin Abi Thalib sama Umar tua mana? Tua Umar. Ali ini Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah. Akhirnya Ali menikahkan Ummu Kulsum, anak yang masih muda, putrinya ini kepada Umar. Umar bin Khattab mengumumkan, kalian tidak mau menyapa aku, tidak memberikan aku doa. Atas apa ya Umar? Kata Rasulullah. Wahai Khalifah, kata Umar, aku ini saking bangganya menikahi Ummu Kulsum binti Fatimah binti Rasulullah. Gak nyebutin Ali. Saking bangganya menikah dengan siapa? Cucunya. Karena Rasulullah sabda, semua nasab pada hari akhir kiamat semua terputus kecuali nasabku. Atau yang menikah dengan pernikahan dariku. Maka Umar ingin menyambungkan nasabnya, nasab cucunya kepada Rasulullah. Tidak terputus. Luar biasa ini menunjukkan nasabnya Rasulullah. Keberkahan apa? Dzurriyyah sholihah. Keturunan solih. Ini sekarang keturunannya Imamul Anbiya, Imamul Rasul. Sehingga luar biasa, Pak. Nggak terputus. Banyak dimaafkannya. Nah, jamaah Rasulullah SAW,
Nah, setelah kita bahas tentang Ali, Fatimah selesai, hiduplah di kota Madinah awal Idul Fitri, ya kan? Karena kan perang Badar bulan Idul Fitri. Setelah itu di kota Madinah, yang ini saya sampaikan di sini adalah tatkala Nabi tinggal di kota Madinah. Jadi di kota Madinah, Bapak Ibu, di kota Madinah, sini ya. Saya tuh kalau nulis bahasa Indonesia jelek, Bapak Ibu. Nah, bahasa apa aja nggih? Bapak. Al-Madinah niki, eta-eta jenengan bisa bacalah. Al-Madinah ada 3 kelompok. Pertama kelompok disebut dengan ya kaum Yahudi. Yahudi ini kelompok pertama terdiri dari Bani Koinuko, Bani Nadir, Bani Quraidah. 3 Bani Yahudi besar. Soge, wabil khusus ini. Soge. Kota Madinah itu rata-rata apa kata Nabi, pertaniannya apa? Kurma. Koinuko ini nggak ada pertanian. Bakul emas. Semuanya bakul emas. Sak keturunan semua bakul emas. Kaya sekali. Kemudian kelompok kedua kaum Muslimin. Ini dari 2 suku namanya Aus, kedua Khazraj. Satu mbah ini sebetulnya, ini satu mbah ini namanya Qailulah. Qailah atau Qailulah gitu saya. Qailah kayaknya. Qailah. Mbah Qailah punya cucu-cucu sampai namanya Aus dan Khazraj. 120 tahun peperangan. Sampai datangnya Rasulullah sehingga menjadi muslim. Beda 120 tahun peperangan dari mbah-mbah itu. Nah, ketuanya ini siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketuanya Aus dan Khazraj. Jadi gini, pernah saya ceritakan Pak di sini Pak dulu, tatkala Nabi sebelum Nabi berangkat kota Madinah, sebelum hijrah, Aus Khazraj kan suka perang. Sampai terjadi peperangan besar, namanya peperangan Bu'as. Peperangan Bu'as, ya Bu'as itu gini. Nah, Bu'asun, peperangan Bu'as. Dan yang menang adalah Khazraj. Ya, ini banyak sekali meninggal, sesepuh-sesepuhnya itu meninggal. Tinggallah yang paling tua namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang ini nanti menjadi ketua munafik. JM-nya ini Pak, General Manager. Nah, nanti kok bisa jadi munafik kenapa? Nanti saya ceritain Pak, sekalian saya ceritain nyambung ini. Ketuanya ini, tatkala sepakat Aus-Khazraj, dah yang paling tua kan Abdullah bin Ubay, dah kita angkat dia menjadi ketua suku kita, Bani Qailah ini. Ini setahun sebelum Rasulullah. Ternyata Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ke kota Madinah. Mus'ab berdakwah, ternyata selama setahun sukses. Suku ini masuk Islam. Kemudian tahun berikutnya datangnya Rasulullah. Datang Rasulullah di kota Madinah. Heboh nggak? Heboh nggak ibu-ibu? Heboh. Senang nggak? Senang. Akhirnya umat Muslim sepakat yang ditunjuk pimpinan siapa? Rasulullah. Jengkel. Abdullah walaupun jadinya Abdullah tapi munafik. Akhirnya muncul disebut dengan munafik Yahudi. Munafik di kota Madinah. Ketuanya adalah Abdullah. Ini ketuanya. Karena dia apa? Apa munafik dari situ? KTP-nya Islam, hatinya kafir. Bukan berarti KTP Islam munafik, hanya KTP toh. Tapi hatinya jengkel sama Rasulullah, gak mau beriman. Tuh. Akhirnya muncullah munafik di kota
Madinah. Jadi begitu ceritanya. Muncullah munafik. Dah. Munafik, dohirnya dia Islam. Tapi batinnya nggak mau sama orang Islam, nggak suka. Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Munculnya munafik ini sehingga ya dan munafik ini namanya Abdullah bin Ubay, partner bisnisnya adalah ini Bani Qainuqa. Ini partner bisnisnya, bisa dikatakan first joinnya itu ada. Jadi Abdullah bin Ubay munafik, sakit hati sama Rasulullah. Kedua apa? Tambah lagi join bisnisnya. Pada tahun itu terjadi peperangan. Namanya perang Bani Qainuqa. Yahudi di kota Madinah semua itu diusir. Yang pertama diusir adalah Bani Qainuqa ini. Kan di Madinah itu ada orang Yahudi, sampai ada namanya Wathiqatul Madinah. Perjanjian kota Madinah tertempel. Satu, artinya mereka saling berdamai. Nah, Bani Qainuqa, saya ingin ceritakan Bani Qainuqa. Abdullah ini join busnya ini. Pada tahun itu ternyata Bani Qainuqa terjadi peperangan Bani Qainuqa. Rasul mengusir Bani Qainuqa. Kenapa sebabnya? Ada dua sebab. Dua sebab. Yang pertama ini, ya, sebutkan di sini. Tatkala itu Rasul datang ke mereka, bikin perjanjian. Terus Rasul juga menyampaikan kepada mereka, ya ma'syarul Yahud, aslimu qabla ayyusibakum mithla ma asaba Quraisyan. Wahai orang Yahudi, masuk Islamlah kalian. Jangan sampai kalian tertimpa sebagaimana orang Quraisy. Akhirnya perang. Maksudnya apa? Kalau memang perdamaian, ayo damai. Tapi sebaiknya masuk Islam. Karena kebiasaannya orang Yahudi tidak amanah dalam perjanjian. Timbang kok masalah gitu loh. Dijawab sama mereka, Pak. Rasul dijawab. Jangan sombong, ya Muhammad, nggak manggil. Orang lain manggil Rasulullah, Muhammad, Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qautan nafaran min Quraisy. Jangan sombong kamu, katanya. Kamu cuma membunuh satu orang, dua orang dari Quraisy. Padahal Rasulullah menang telak di perang Badar. Digituin Rasulullah. La ya'rifuna kita, mereka pun yang kau bunuh enggak ngerti perang, bodoh mereka. Kami nih, innaka law qatalna la'arafna anna nahnu linnas, katanya. Seandainya kau perang sama kami, kau baru tahu kami yang jago perang. Ini nantang enggak namanya, Pak? Bu, nantang, Bu. Oh. Tapi akhirnya kemudian Allah turunkan kulli ladzina kafaru satughlabun wa tusyarun ila jahannam. Nabi Muhammad turunkan ayat, mereka akan kalah. Ternyata kejadian kedua dalam Fathul Bari dijelaskan Ibnu Hajar Asqalani, ada seorang wanita. Ya. Seorang wanita. Dia itu anna Ibrahim bin Arab qadima bi jalbin laha faba'atu fi suqi Bani Qainuqa. Nah, saya sampaikan dulu. Di Madinah ada pasar besar. Saat Nabi masuk itu, pasar yang menguasai siapa? Yahudi. Pasar terbesarnya, pasarnya Bani Qainuqa. Kalau jenengan sekarang di kota Madinah, di arah kiblat ke arah mana namanya itu? Tempatnya Kuba. Kurban itu disebut. Itu tempatnya mereka Bani Qainuqa. 1,5 kilo, 2 kilo nggak sampai lah. Dari Masjid Nabawi. Tempatnya Yahudi, pasar besarnya. Rasulullah itu ada seorang wanita. Sebelum saya cerita pasar, ada seorang wanita ini. Dia kemudian datang ke situ untuk betulkan emas. Ya. Faba'atu fi suqin Bani Qainuqa wa jalasat ila sa'i, dan duduk di depannya tukang emas. Tatkala duduk, jilbabnya ini loh sama orang Yahudi diikat di sebuah tiang atau apa, pokoknya diikatkan lah. Kebayangkan ibu-ibu nggih. Kemudian
tatkala berdiri, apa yang terjadi? Geblak, geblak. Jilbabnya sampai geblaknya itu tersingkaplah auratnya bagian belakang, entah sobek entah gimana, wallahu a'lam. Sehingga dia teriak minta tolong kepada kaum muslimin. Ada pemuda muslim di situ yang mendengar. Pemuda muslim itu marah dan kemudian berkelahi kepada orang yang tadi Yahudi tadi, dan akhirnya yang Yahudi ini mati. Orang Yahudi di pasar gak terima, akhirnya juga ganti memerangi Muslim ini. Akhirnya Muslim ini pun wafat. Rasulullah mendengar, Rasulullah marah. Sebelumnya udah mereka nantang, maka Rasulullah berangkat ke Bani Qainuqa dan mengepung mereka sampai 15 hari. Oh, dikepung, mereka ketakutan, mereka sembunyi di benteng mereka, ketakutan mereka. Rasul mengepung sampai 15 hari. Akhirnya mereka nyerah. Dan Rasul keluarkan semua mereka. Rasul merintahkan semua yang laki diikat. Kalau sudah diikat, datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ngomong sama Rasulullah. Ingat Rasulullah. Rasulullah tahu dia munafik. Ya Rasulullah Muhammad asin fi mawali. Yang manggilnya pun Muhammad. Ya karena dia merasa tua. Wahai Muhammad, asin fi mawali. Ya berbuat baiklah sama konco-koncoku iki. Katanya, wa kana Banu Qainuqa khulafa'ul Khazraj. Masuk kami ini. Ya. Rasulullah ya kan? Aslinya Rasulullah ingin bunuh mereka. Kenapa? Mereka berkhianat. Karena ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah lepaskan mereka. Coba. Karena Rasulullah ngerti ini orang tua yang ngomong. Walaupun Rasulullah ini munafik ini. Tapi kan dia dohirnya Islam. Rasulullah ngerti ini. Oke, diusirlah mereka. Ditunggu sama para sahabat. Wa amhalahum salasati ayyam. Ditunggu sampai 3 hari. Akhirnya mereka keluar semua. Sekitar 400 orang mereka keluar semua. Dari kota Madinah. Terserah tinggal di mana. Diusir sama Rasulullah. Berarti kalau Rasulullah ngusir, berarti Rasulullah punya peran penting nggak? Peran penting. Di mana kekuatan Rasulullah kok mereka punya? Jawabannya, Rasulullah pertama kali ke kota Madinah, apa yang Rasulullah bangun? Masjid. Habis ini Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi. Keluar pagar, jangan tahu pagar Masjid Nabawi sekarang ini. Pas pagar depannya itu ada namanya Suk, pasar apa? Pasar Nabi. Tiba-tiba kok lupa ini. Kemarin saya tunjukin. Pasar Nabi. Aduh, tadi saya ingat udah baca, Pak. Tadi udah dibaca, Pak. Lupa, Pak. Astagfirullah, Pak. Ya. Itu depannya apa? Munakhot. Belum bisa baca, Pak, tapi Munakhot. Pasar Munakhot atau Munakhot. Itu letaknya ke arah Babu Salam atau hotel kemarin kita umroh. Nah, saya tunjukin kemarin kan. Atau tempatnya sekarang disebut dengan Masjid Gomamah, Masjid Pendung, Masjid Abu Bakar. Itu ada monumen Pasar Munakhot, pasarnya Rasulullah. Rasulullah pertama kali kota Madinah yang Rasulullah bangun adalah pasar. Setelah masjid, Pak, pasar. Kenapa? Tatkala Rasul masuk pasar, terjadi di dalam pasarnya orang Yahudi ini, Qainuqa ini terjadi kecurangan minimal 2, 1 riba. Terjadi hukum riba di situ. Oh, keduanya ada premannya, Pak. Siapa yang paling banyak uang, dia yang paling menguasai. Maka Rasulullah SAW membuat pasar sebelum mereka 2 kiloan. Rasulullah setelah Masjid Nabawi, setelah halaman buat pasar. Rasul mengatakan di sini siapapun yang datang paling pagi, dia yang paling berhak menentukan tempat. Misal, kalau di Qainuqa enggak ada tempat khusus ke depan. Siapa yang paling bayarnya paling banyak, siapa yang paling gitu. Kalau pasar Rasul enggak.
Datang orang pagi, ya udah, tempatnya di situ. Dia nggak perlu booking tempat. Silakan siapa yang datang lebih pagi. Silakan. Pertama, kedua tidak ada riba. Maka kemudian di tahun itu yang ramai Rasulullah sebagai tokoh sentral, kemudian membangun pasar, kemudian akhirnya semua orang penasaran, akhirnya pasarnya Rasulullah ramai sebagaimana terkenalnya Rasulullah. Kebayang ya? Tatkala itu menjadikan pasarnya Bani Qainuqa sepi. Ada unsur bisnis juga. Yahudi itu tidak mau masuk Islam, itu ada sisi lain, ada unsur begitu. Tatkala Rasulullah marah dengan mereka, Rasulullah kemudian menguasai perang Badar, menang, mereka takut dengan Rasulullah. Takut dengan Rasulullah karena Rasulullah secara ekonomi juga sudah kuat. Sehingga mereka diusir. Dan Masya Allah, Pak, alhamdulillahnya, wa ghanimal muslimuna ma kana min mal. Kaum muslimin mereka diusir dapat goni harta rampasan perang. Bukan, tidak ada lan takun lahum arduna wala masara. Mereka tidak punya tanah, bukan persawahan, tidak. Tapi apa? Innahum kanu saghah, mereka itu ahli pembuat emas. Yang didapati Rasulullah para sahabat, emas, alat masak emas, pabrik emas, semuanya. Wasilahan terus alat-alat atau dari emas. Masya Allah. Ini perang Qainuqa, tapi nggak sampai perang. Terjadi setelah perang Badar. Setelah itu, saya sampaikan, kira-kira orang-orang Quraisy nerima enggak kalau tokoh-tokoh mereka meninggal di perang Badar? Enggak nerima. Diam-diam Abu Sufyan ngumpulin pasukan dari Mekah. 200 pasukan berkuda menyerang pinggiran kota Madinah. Yang disebut dengan Ghazwatus Sawiq. Setelah perang Qainuqa muncul Ghazwatus Sawiq. Kita harus memahami ada Ghazwatus Qainuqa, ada Ghazwatus Sawiq, ada Ghazwatus Bani Sulaim, ada Ghazwatus Ghatafan, baru Ghazwatus Uhud. Baru perang Uhud. Perang Uhud kita ceritakan pekan depan, insya Allah. Kita habiskan ini. Perang Ghatafan, perang ini secara singkat. Dan langsung Uhud, dan seru gitu, Pak. Tapi sebelum Uhud harus memahami perang Bani Qainuqa. Banu Sawiq ini disebut Sawiq itu apa ya? Gandum. Gandum. Jadi kenapa disebut gandum? Tatkala Abu Sufyan dengan 200 pasukan menyerang pinggiran kota Madinah, Rasul mengirim pasukan juga, ternyata mereka kabur, nggak jadi perang, dan mereka meninggalkan gandum mereka biar cepat kabur. Kalau bawa gandum kan nggak bisa, berat, dilepasin gandumnya kabur. Kemudian setelah Ghazwatus Sawiq, ya, kaum muslimin Idul Adha, berarti apa? Sebulan setelah perang Badar, masih setelah Syawal. Kan Idul Adha, jadi Ghazwatus Bani Qainuqa, Ghazwatus Sawiq itu sebelum Idul Adha. Idul Adha 2 bulan. 2 bulan itu 2 peperangan. Kemudian Idul Adha, setelah Idul Adha meninggallah Utsman bin Maz'un. Kayaknya Uhud nggak bisa kita ceritakan malam ini deh. Udah jam 7.15. Saya stop di wafatnya Utsman bin Maz'un ini aja. Pertemuan besok lanjutin, semoga Uhud. Ramadan kita udah Uhud itu. Sesuai itu. Uhud kan Syawal. Nah, cuma kita ceritain perangnya dulu. Nanti perangnya Syawal kita. Nah, Utsman bin Maz'un. Kenapa diceritakan? Tokoh penting di kota Madinah. Utsman bin Maz'un dikatakan sini min asyaddin nasi ijtihadan fil ibadah. Termasuk sahabat yang paling semangat dalam ibadah. Gawatal ibadah. Pernah dengar hadis? Dikatakan para ulama. Dikatakan itulah siapa? Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini Pak Bram. Sing kemarin ini lho. Dulu gue sendiri sing mabukan ini. Nah, tapi ini tokohnya. Dulu gue. Siapa kemarin? Qatadah bin Maz'un. Qatadah bin Maz'un. Nah, ini saudaranya Qatadah, Utsman. Utsman bin Maz'un ya, kalau dengan itu terkenal dengan yang pertama kali masuk Islam. Termasuk
Sahabat yang ke-14 masuk Islam. Dikatakan sini, ba'da 13 rajulan, setelah 13, berarti 4 masuk Islam. Orang ke-14 suka ibadah. Adzan. Kita jawab dulu adzannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, Utsman bin Mad'un ini termasuk sahabat yang sangat rajin ibadah. Pernah dengar hadis yang datang pada salah satu istri Nabi, bagaimana ibadah Rasulullah? Rasulullah itu kalau malam tidur dan kemudian bangun malam. Kalau pas siangnya Rasulullah puasa, besoknya enggak kan gitu kan? Dan Rasulullah juga menikah gitu kan? Nah, sahabat ini merasa Rasulullah kerja begini, wah saya harus lebih. Maka dia mengatakan, saya akan puasa, Anda akan berbuka. Saya akan bangun malam, tidak akan tidur, dan saya tidak akan menikah. Ini adalah sahabat Utsman, dikatakan Utsman bin Mad'un. Saking ahli ibadah. Ngerti Pak, Bapak Ibu? Saking-sakingnya ahli ibadah, punya istri itu terganggu. Nah, tak kuat kita Pak Sus. Saking-sakingnya ahli ibadah, punya istri terganggu. Sehingga wasta'dana, dan dia pernah minta izin Rasulullah, fitabatul. Untuk apa? Mengasingkan diri, gak mau urusan dengan istri. Saking ahli ibadah. Tapi dikatakan dalam Imam Bukhari, Asad bin Waqqas meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, raddan Nabi menolak permintaannya ala Utsman bin Affan fitabatul, dalam apa itu? Meninggalkan ya istri secara total. Jadi atau betul membatalkan, meninggalkan istri secara total. Fokusnya ibadah. Ini Utsman bin Mad'un. Tokoh yang sangat terkenal dalam ibadah. Rasulullah SAW, ya, tatkala meninggal Rasulullah SAW itu kemudian menangis karena ya salah satu tokoh yang suka ibadah. Saya ceritakan ini mau menceritakan terjadinya kuburan Baqi. Ada kan di Madinah kuburan Baqi. Yang pertama dimakamkan ya ini itu tadi Utsman bin Mad'un. Ini adalah sahabat yang pertama kali dimakamkan di Baqi, dan itu terjadinya awal mulanya kuburan Baqi. Yang kata Nabi SAW, kuburan Baqi ini yang akan dibangkitkan ya, di awal-awal setelah hari kiamat. Yang pertama dibangkitkan kuburan Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian masih satu dikatakan Isa al-Masih, kemudian habis itu kuburan Baqi, habis itu kuburan Ma'la di Mekah, habis itu antara Mekah dan Madinah, Indonesia, Bahrain. Asik, berarti kita agak lambat gitu. Kuburan Baqi, ya, kuburan kaum muslimin, para sahabat 10.000 lebih. 10.000 lebih di situ dikuburkan. Yang pertama dikuburkan adalah Utsman bin Mad'un, sehingga pertama terjadinya kuburan Baqi. Tahun berapa ini? Tahun ke-1 Hijriah. Jadi Nabi bikin kuburan khusus kaum muslimin, bikin pasar khusus kaum muslimin, kebayang ya? Bikin masjid khusus kaum markas kaum muslimin, bikin kekuatan di situ. Rasulullah membangun kuburan dan sebagainya di situ. Dan sehingga Utsman bin Mad'un adalah yang pertama dikuburkan di Baqi. Nah, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu yang kami muliakan. Mengingatkan sebentar lagi masuk bulan Ramadan, marilah kita bersemangat dalam bulan Ramadan. Dan insya Allah di bulan Ramadan Pondok Ilmu tetap ada kajian sirahnya sampai tanggal pertengahan Ramadan saja. Jadi insya Allah hanya pertengahan Ramadan. Apakah nanti kajiannya seminggu 2 kali kajian sirahnya, ataukah seminggu sekali? Kami informasikan ke depannya lagi, nanti lagi. Yang jelasnya aktifnya kajian cuman di 2 pekan. Tapi untuk buka bersama mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan insya Allah tetap ada tarawih dan sebagainya. Dan kemudian setelah ini sholat Isya jangan lupa kita nanti duduk dulu, kita makan bareng. Di situ kami barusan buatkan apa itu Pak, meja-meja. Habis ini teman-teman para santri tolong dibersihkan lagi pakai kanebo. Dia dipakai buat mungkin ada yang mau makan di situ. Kayaknya saya juga mau makan di situ, cocok kayaknya. Itu di kanebo ya. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullahu wa jazakumullahu khairan katsiran.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.